Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang persamaan trigonometri untuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk khusus. Nah, secara umum, persamaan trigonometri untuk bentuk khusus dapat kita tulis seperti ini. A cos X tambah B sin X itu sama dengan C. Nah, jadi pastikan cos dan sin-nya itu memuat variabel yang sama, yaitu X. Tapi bisa juga yang lain, 2X misalkan, atau 3X. Nah, ketika kalian menemukan persamaan trigonometri seperti ini, yang harus kalian cari itu adalah K-nya. Di mana K didefinisikan oleh akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian kalian cari alfanya, di mana alfa ini menunjukkan besar sudutnya dan didefinisikan oleh tan inverse dari B per A. Ya. Nah, setelah kita mencari nilai K dan alfa, selanjutnya kita masuk ke persamaan yang ini, di mana nilai C yang ini akan sama dengan K kali cos X kurang alfa. Gitu. Nanti persamaan trigonometri bentuk khusus akan diselesaikan lewat persamaan yang ini. Ya. Nah, ingat, kita punya syarat agar persamaan tersebut memiliki penyelesaian, maka haruslah A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan C kuadrat. Oke, itu syaratnya, ya. Nah, biar lebih paham, kita langsung aja coba kerjakan soal berikut. Oke, ini dia soal pertama. Diketahui persamaan akar 3 sin X kurang cos X tambah 1 sama dengan 0 dengan X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah, pertama-tama kita tulis dulu persamaannya sesuai dengan bentuk umumnya, ya. Bentuk umumnya itu kan A cos X kemudian tambah B sin X itu sama dengan C. Nah, berarti sekarang kita tulis persamaan ini supaya sesuai dengan bentuk umum. Berarti cosnya kita tulis duluan. Negatif cos X tambah akar 3 sin X sama dengan negatif 1 gitu ya. Jadi satunya kita pindah ruas. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita tentukan bahwa nilai A-nya itu sama dengan negatif 1, kemudian B-nya itu sama dengan akar 3, dan C-nya itu sama dengan negatif 1. Oke, sekarang kita cari nilai K-nya dulu. Maka kita peroleh bahwa K itu akan sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Berarti jadinya adalah akar dari negatif 1 dikuadratkan tambah akar 3 dikuadratkan. Maka kita peroleh itu yang di dalam akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti langsung kita tulis nilai K itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan cari alfanya. Oke, berarti kita tulis alfa itu sama dengan tan inverse dari B per A. Oke, kalau kita tulis berarti jadinya itu tan inverse dari B-nya adalah akar 3 per negatif 1. Oke, atau bisa kita tulis menjadi tan inverse dari negatif akar 3, ya. Nah, sekarang kita cari tan sudut berapakah yang nilainya adalah negatif akar 3. Nah, caranya mencari ini ada di video persamaan trigonometri bentuk pertama. Jadi kalau ada yang belum tahu caranya, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Oke, nah sekarang caranya adalah ini. Kita cari tan sudut berapakah yang nilainya adalah akar 3. Oke, maka ini kita peroleh nilai dari tan 60 derajat. Nah, cuman biar jadi negatif, maka sudutnya itu harus ada di kuadran kedua atau di kuadran keempat, ya. Nah, cuman ini kita nggak boleh sembarangan milih. Jadi kita harus lihat nilai cos sama sinnya dulu. Oke, ini cosnya negatif, kemudian sinnya positif, ya kan? Nah, kalau cos negatif, sin positif, itu artinya sudutnya ada di kuadran keberapa? Oke, di kuadran kedua, gitu ya. Nah, untuk mencari sudut di kuadran kedua, itu tan dari 180 derajat kurangi dengan 60 derajat. Maka kita peroleh hasilnya adalah tan dari 120 derajat. Oke, jadi kesimpulannya adalah nilai alfanya itu sama dengan 120 derajat. Oke, alfa udah dapet, K juga udah dapet. Sekarang tinggal kita masukin ke persamaan C. C sama dengan K kali cos X kurang alfa. Oke, berarti kita ganti C-nya itu negatif 1 sama dengan K-nya itu 2. Kemudian cos
X kurang 120 derajat. Oke, ini kita rapiin, maka kita peroleh bentuknya itu adalah cos dari X kurang 120 derajat itu akan sama dengan negatif 1/2. Oke, sekarang kita harus buat yang di ruas kanan supaya memuat bentuk cos. Oke, berarti kita cari lagi kayak tadi, cos dari sudut berapakah yang nilainya setengah? Nah, itu merupakan nilai dari cos 60 derajat. Nah, biar negatif, maka sudutnya itu harus ada di kuadran kedua atau di kuadran ketiga. Nah, sekarang baru boleh terserah milih. Ya, mau pakai kuadran 2 boleh, kuadran ketiga juga boleh. Oke, kakak mau pakai yang di kuadran kedua. Berarti dapat kita tulis menjadi cos dari X kurang 120 derajat itu akan sama dengan cos 180 derajat kurangi dengan 60 derajat. Ya, berarti kita peroleh jadinya adalah cos X kurang 120 derajat itu akan sama dengan cos dari 120 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu X kurang 120 derajat akan sama dengan 120 derajat tambah K kali 3, 60 derajat. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua itu adalah X kurang 120 derajat sama dengan negatif 120 derajat tambah K kali 3, 60 derajat. Oke, sekarang dari sini penyelesaian satu dulu kita selesaikan. Ini negatif 120, kita pindah ruas, berarti X sama dengan 240 derajat tambah K kali 3, 60 derajat. Oke, kita cari nilai X-nya dengan mengganti K. Oke, untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 240 derajat. Kalau K sama dengan 1, itu nanti nilai X-nya udah lebih dia dari 360, karena kan batas X-nya itu cuman antara 0 sampai 360. Oke, jadi untuk K sama dengan 1 nggak usah kita cari. Itu biarin aja, berarti jawabannya dari penyelesaian pertama itu hanya 240 derajat. Kemudian dari penyelesaian yang kedua. Nah, ini kan negatif 120, ini negatif 120. Bisa dicoret. Habis. Maka sisanya adalah X sama dengan K kali 3, 60 derajat. Oke, untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 0 derajat. Nah, cuman 0 derajat ini nggak memenuhi. Karena kita lihat di batasnya, ini X-nya lebih dari 0 derajat. Nggak ada tanda sama dengannya. Berarti ini TM. Nah, begitu pula untuk K sama dengan 1. TM juga dia, karena nilai X-nya adalah 360 derajat. Oke, ini nggak ada tanda sama dengan ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah HP-nya itu sama dengan 240 derajat. Ya, option yang E. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu cara penyelesaian untuk persamaan trigonometri yang bentuk khusus. Ya, nah kakak masih ada satu soal lagi. Sekarang kita kerjakan. Nilai yang memenuhi persamaan cos 3x tambah sin x sama dengan setengah akar 6. Nah ini kita lihat cos dan sinnya itu variabelnya sama, yaitu 3x. Maka ini merupakan bentuk khusus. Nah langsung aja kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, A itu merupakan koefisien dari cos. Berarti nilai A adalah 1, kemudian B-nya adalah 1 juga ya, koefisien dari sin. Kemudian untuk nilai C-nya itu adalah setengah akar 6. Oke, nah kita cari sekarang untuk nilai K-nya. K itu sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka kita peroleh nilai K-nya adalah akar 2. Nah, selanjutnya kita cari alfanya. Alfa sama dengan tan inverse dari B per A. Oke, maka ini jadinya adalah tan inverse dari 1 per 1 gitu ya. Oke, ini sama aja kayak tan inverse dari 1 dong. Oke, nah sekarang kita cari tan sudut berapakah yang nilainya 1. Oke, kita dapat jawaban bahwa ini merupakan nilai dari tan 45 derajat. Maka kesimpulannya nilai alfa itu sama dengan 45 derajat. Oke, K udah dapat, alfa udah dapat, kita langsung masuk ke penyelesaian C sama dengan K kali cos. Nah, ini kan 3x ya. Berarti sekarang di sini cos 3x kurang alfa. Oke, kita ganti C-nya setengah akar 6 sama dengan K-nya itu adalah akar 2 kali cos 3x kurang alfanya adalah tadi 45 derajat. Oke, nah dari sini kalau kalian rapiin itu jadinya adalah cos 3x kurang 45 derajat itu akan sama dengan 1/2 akar 6 per akar 2. Nah ini
yang akar-akar boleh coret dalamnya, atas sisa 3. Maka kesimpulannya adalah cos 3x kurang 45 derajat itu akan sama dengan setengah akar 3. Nah, kita buat yang di ruas kanan agar memuat bentuk cos. Berarti kita cari cos sudut berapakah yang nilainya setengah akar 3. Nah, kita peroleh jawaban bahwa itu merupakan nilai dari cos 30 derajat. Oke, nah langsung masuk ke penyelesaian yang pertama. 3x kurang 45 derajat sama dengan 30 derajat tambah k kali 360. Kemudian penyelesaian keduanya adalah 3x kurang 45 derajat sama dengan negatif 30 derajat tambah k kali 360 derajat. Oke, kita selesaikan penyelesaian pertama. Ini negatif 45, kita pindah ruas, berarti 3x min pindah jadi plus ya. 30 plus 45 itu adalah 75 derajat, tambah k kali 360 derajat. Kita bagi 3 semuanya, berarti x sama dengan 25 derajat, tambah k kali 120 derajat. Maka untuk nilai x-nya kita cari ketika k sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan 25 derajat. Oke, untuk k sama dengan 1, kita peroleh nilai x-nya sama dengan 25 derajat, tambah 120 derajat. Kita peroleh 145 derajat. Nah, ini masih memenuhi ya, karena batas untuk nilai x-nya adalah 0 derajat sampai 180. Oke, ini memenuhi. Kalau misalkan k sama dengan 2, nanti udah lewat ya dari 180. Nggak usah kita coba ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. 3x sama dengan negatif 45 pindah ruas, berarti negatif 30 tambah 45 itu 15 derajat, tambah k kali 360 derajat. Oke, kita bagi 3 semuanya, berarti x sama dengan 5 derajat, tambah k kali 120 derajat. Oke, nilai x ketika k sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5 derajat. Oke, untuk k sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 125 derajat. Oke, untuk k sama dengan 2 udah lewat ya. Berarti kita dapat ini memenuhi. Maka HP-nya itu adalah, kita buat dari yang terkecil, 5 derajat, kemudian 25 derajat, 125 derajat, dan 145 derajat. Oke, inilah jawabannya. Sehingga itu masuk ke option yang D ya. Oke, nah jadi itu dia materi terkait persamaan trigonometri untuk bentuk yang ketiga. Nah, jadi secara keseluruhan persamaan trigonometri itu sudah selesai. Jadi udah semua bentuk kita bahas. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan identitas trigonometri sudut rangkap. Ya, jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.